Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan operasi Patuh Mansinam tahun 2022. Mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap persoalan aset rumah dinas harus segera diselesaikan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan operasi Patuh Mansinam tahun 2022. Dalam operasi Patuh Mansinam 2022, Wakapolda meminta anggota harus mengedepankan kegiatan preventif dan preventif serta didukung pola penegakan hukum lalu lintas secara elektronik dengan menggunakan elektronik. Pimpinan, ambil alih. Perlu diketahui bahwa apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan personel dan sarpras sebelum pelaksanaan operasi Patuh Mansinam 2022 di wilayah hukum Polda Papua Barat yang berlangsung Senin 13 Juni 2022 di Mapolda Papua Barat. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan penyematan pita tanda operasi kepada para perwakilan personil yang ditunjuk guna wujud kesiapan menyukseskan pelaksanaan operasi Patuh Mansinam. Dalam amanatnya, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin menegaskan, sesuai tema operasi Patuh Mansinam 2022 adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa yang terkandung makna bahwa disiplin berlalu lintas adalah merupakan perwujudan tanggung jawab semua elemen masyarakat demi masa depan bangsa. 2022 mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung dengan kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik, yaitu dengan menggunakan headlight serta teguran kepada pelanggar secara humanis. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menyebutkan, jumlah personil yang dilibatkan dalam operasi Patuh Mansinam 2022 dari Polres sebanyak 73 personil. Sedangkan Polda Papua Barat sebanyak 32 personil yang di-backup rekan-rekan dari TNI. Termasuk beberapa instansi terkait dalam membantu mengamankan operasi Patuh Mansinam. 2022 ini jumlah personil yang dilibatkan untuk seluruh jajaran Polres itu sekitar 73 personil, kemudian untuk Polda 32 personil. Tapi kita juga di-backup oleh rekan-rekan dari TNI, dari POM, dan beberapa organisasi seperti DLAJ, Jasara Harja untuk membantu pelaksanaan operasi Patuh ini. Operasi Patuh Mansinam 2022 digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juni 2022. Natalindo Kerwait TVRI Papua Barat melaporkan. Tanggal 13 Juni 2022 hingga 26 Juni 2022 atau selama 14 hari ke depan, Polres Kaimana, Polres Fakfak, dan Kota Sorong juga akan melaksanakan operasi Patuh Mansinam 2022. Pelaksanaan operasi Patuh Mansinam tahun 2022 dengan 9 sasaran target prioritas utama yakni truk overload. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta melalui Kasat Lantas Ibtu Yosias Tatuhei kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, hari pertama pelaksanaan operasi Patuh Mansinam yang berlangsung di depan Mapolres Kaimana pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, pihaknya berhasil mengamankan 5 unit kendaraan bermotor karena pengendaranya tidak melengkapi surat kendaraan. Kemudian untuk dia tadi hasilnya ada 5 unit runmor yang kami amankan, terdiri dari runmor roda 2, untuk roda 4 tadi nihil. Yang pertama itu yang kami amankan kendaraannya karena pada saat diperiksa tidak dapat menunjukkan surat-surat runmor seperti STNK, kemudian tidak memiliki SIM. Gitu. Dikatakan Kasat Lantas dalam pelaksanaan operasi Patuh Mansinam, pihaknya juga membagikan stiker yang berisi himbauan berlalu lintas kepada pengendara, serta akan menilang pengendara jika sudah pernah diberikan teguran dalam pelaksanaan operasi.
menghimbau kepada warga masyarakat untuk mari mematuhi peraturan berlalu lintas. Jadi jangan sampai ada petugas baru mau menggunakan helm. Jadi intinya operasi patuh ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polres Fakfak. Dalam apel gelar pasukan ini, Wakapolres Fakfak membacakan amanat Kapolda Papua Barat. Di antaranya, apel gelar pasukan dimaksudkan untuk mengecek kesiapan personil dan sarpras sebelum pelaksanaan operasi patuh Mansinam 2022 di wilayah hukum Polda Papua Barat. Pelaksanaan operasi patuh Mansinam 2022 mengedepankan kegiatan yang sifatnya preventif, serta didukung pola penegakan hukum lalu lintas secara elektronik dengan menggunakan etle, serta teguran kepada pelanggar secara humanis. Perlu kita ketahui bahwa apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan personil dan sarpras sebelum pelaksanaan operasi patuh Mansinam 2022 di wilayah hukum Polda Papua Barat. Gelar pasukan melibatkan 1 regu Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak dan 1 regu Satpol PP Kabupaten Fakfak, 6 peleton Polres Fakfak, 1 regu Subden Polisi Militer Fakfak, 1 peleton gabungan Kodim 1803 dan Lanal Fakfak. Kegiatan berlangsung di halaman upacara Mapolres Fakfak. Sementara itu, Wakapolres Sorong Kota Kompol James Octavianus Tegai mengatakan, operasi patuh Mansinam akan mengedepankan rentif dan preventif, serta penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, serta teguran secara humanis kepada masyarakat. Polda Papua Barat akan menggelar operasi dengan sandi operasi patuh Mansinam 2022 yang dititik-beratkan kepada bidang lalu lintas dalam rangka kegiatan YOR 20 di Manokwari dan juga menjelang Hari Bayangkara ke-76. Kegiatan operasi patuh Mansinam 2022 akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juni tahun 2022. Kegiatan-kegiatan kepolisian dilakukan adalah kegiatan preemptif dan preventif. Menegakkan hukum adalah strategi prioritas. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana pencegahan agar kita dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya tertib berlalu lintas agar dalam mengendara atau mengemudi kendaraan di jalan raya masyarakat dapat selamat sampai dengan tujuan. Dari Kaimana, Fakfak dan Kota Sorong, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kaimana mulai melaksanakan sidang perdana perkara kepemilikan narkotika jenis ganja kering siap edar yang berlangsung di ruang sidang Setiawan Hartono. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pakpahan melalui Humas Pengadilan Negeri Kaimana Yudita Trisnanda ditemui usai sidang mengatakan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Baik, hari ini telah dilaksanakan persidangan terkait perkara narkotika atas nama terdakwa Hebron Talahatu. Berkas perkara telah diterima di Pengadilan Negeri Kaimana yang telah dilimpahkan oleh Kejaksaan minggu lalu. Jadi hari ini kita sidangkan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Hari ini terdakwa hadir sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukumnya, walaupun majelis hakim sudah menawarkan atas hak dari terdakwa itu sendiri. Terdakwa sendiri didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, primer pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dikatakan Yudita, sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dinar Pakpahan ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Jadi agenda sidang selanjutnya minggu depan hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Tadi hakim ketuanya apa? Ketua majelis dalam perkara ini adalah Ibu Ketua Pengadilan Ibu Dinar Pakpahan SHMH dengan anggota Ibu Yudita Trisnanda SHMKM dan Bapak Muhammad Taufik Akbar M Sarjana Hukum. Dari Kaimana, Arfad Jen, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, direncanakan tanggal 14 Juni 2022, taruna-taruni calon Akpol Polda Papua Barat tahun 2022 akan mengikuti sidang wanjak di Mapolda Papua Barat untuk selanjutnya mengikuti tes kesehatan tahap kedua.
Demikian disampaikan Kabag Pengendalian Personil Biro SDM Polda Papua Barat AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada TVRI Papua Barat. Dadang mengatakan direncanakan besok pihaknya kembali melaksanakan sidang wanjak kelulusan menuju pemeriksaan kesehatan kedua. Khusus untuk calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan di Polda Papua Barat pada Selasa 14 Juni 2022 pada pukul 10 pagi. Dadang menambahkan dari pertama yang mendaftarkan Akpol sebanyak 81 orang. Namun akhirnya sekarang tersaring menjadi 14 orang. Sementara untuk kuota Akpol yang dikirim dari Polda Papua Barat sebanyak 5 orang. Tetapi kuota penerimaan masih diputuskan melalui sidang wanjak di Mabes Polri. Sehingga jumlah Akpol yang nantinya lulus belum dinyatakan lulus untuk masuk dalam pendidikan Akpol. Pagi akan melaksanakan sidang wanjak kelulusan menuju Rikes kedua, kesehatan kedua, khusus untuk calon taruni Akpol tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan di Polda sekitar jam 10 pagi. Besok pagi ya, kemudian. Ya. Ada berapa banyak kemudian? Sementara sampai hari ini dari pertama itu daftar ada 81, akhirnya sekarang tersaring tinggal 14 orang. Tinggal 14 orang ya? Taruna-taruni. Kabag Delpres Biro SDM Polda Papua Barat ini mengatakan, nantinya pemeriksaan kesehatan kedua akan dilakukan pemeriksaan darah, paru-paru, jantung, dan air seni, maupun pemeriksaan dalam tubuh lainnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tes psikologi kedua dan mental kepribadian. Akpol untuk hari besok itu adalah sidang kelulusan menuju tes Rikes 2. Jadi setelah itu akan melaksanakan tes kesehatan kedua, yang mana kesehatan 2 itu mulai dari daleman, darah, air seni, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Itu ya tes kesehatan kedua. Baru nanti akan tahapan berikutnya sama, akan ada tes psikologi kedua, dan juga pendidikan mental kepribadian sama, dan juga akan khusus untuk Akpol, calon taruna-taruni Akpol, setelah mereka melaksanakan rangkaian semuanya yang ada di Panda atau Polda masing-masing, akan dilakukan tes ulang saat dilaksanakan di Semarang nantinya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Biro Umum Sekda Papua Barat, Orgenis Iji, saat ini sedang menunggu undangan dari DPR Provinsi Papua Barat untuk mengklarifikasi tentang aset rumah dinas gubernur. Untuk menyelesaikan masalah tentang kosongnya barang inventaris di rumah dinas Gubernur Papua Barat, saat ini Biro Umum sedang menunggu surat undangan dari DPR Provinsi Papua Barat untuk melakukan pertemuan. Kepala Biro Umum Sekda Papua Barat Orgenis Iji saat diwawancarai usai mengikuti apel gabungan pagi tadi mengatakan, terkait dengan masalah rumah dinas Gubernur Papua Barat, Karo Umum mengatakan saat ini sedang menunggu surat undangan dari DPR Papua Barat. Dengan tegas disampaikan proses klarifikasi akan dilakukan di DPR Papua Barat. Dan DPR itu aja. Ya, kan semua DPR kan sudah minta untuk mengundang Karo Umum dan jajaran. Jadi saya lagi tunggu panggilan DPR. Yang jelas saya masih tunggu undangan DPR. Saya tidak memberikan komen apapun. Saya tunggu undangan dari DPR. Undangan DPR ya. Tapi sampai sekarang saya tunggu undangan DPR belum. Jangan nama berita yang bukan-bukan. Daripada nanti kita DPR saya tolak informasi teman-teman yang dapat. Iya, yang intinya tidak usah klarifikasi kami itu ada nanti di DPR. Kami tunggu undangan dari DPR. Siap. Sedangkan mantan Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan saat diwawancarai mengatakan terlalu cepat mengekspos bahwa aset di rumah dinas gubernur kosong. Harus bertanya dulu, karena 2 tahun rumah dinas tersebut kosong. Siapa yang mengawasi rumah dinas gubernur? Jadi kita harus menyelesaikan secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Terlalu cepat, ya toh. Terlalu cepat langsung ekspos bahwa barang di jabatan rumah gubernur itu kosong. Padahal tidak tahu barang itu ditanya dulu. Barang itu ada di mana kah? Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Kan kembali pada mereka juga. Iya toh. 2 tahun itu rumah kosong. Sekarang siapa yang awasi itu rumah, jaga rumah itu? Siapa yang disalahkan? Jadi mari kita
selesaikan secara baik sesuai dengan proses aturan yang ada, prosedur yang ada, hukum yang ada, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Biro Umum masih menunggu surat undangan dari DPR Papua Barat untuk dilakukan pertemuan dan menyelesaikan masalah terkait rumah dinas Gubernur Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap persoalan aset rumah dinas harus segera diselesaikan menyusul pernyataan Kepala Biro Umum Setda Papua Barat beberapa waktu lalu. Rumah dinas Gubernur Papua Barat yang berada di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Provinsi Papua Barat belum bisa ditempati oleh penjabat gubernur karena sedang dalam renovasi dan juga sedang dalam inventarisasi aset rumah dinas. Dari pantauan langsung TVRI ke rumah dinas di Susweni terlihat tidak ada aset. Terkait pernyataan Kepala Biro Umum Sekda Papua Barat tentang aset rumah dinas, membuat Domingus Mandacan, mantan Gubernur Papua Barat, angkat bicara. Kepada awak media, ia mengatakan, apa yang dijelaskan oleh Kepala Biro Umum mengenai aset pada rumah jabatan yang kosong, Domingus menjelaskan memang hal tersebut tidak ditujukan kepada siapa. Namun sebagai mantan Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, ia merasa hal tersebut harus diluruskan agar tidak ada pemikiran negatif oleh masyarakat kepadanya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua Barat. Dijelaskan sejak tahun 2017, usai dilantik ia belum langsung tinggal di rumah dinas karena inventaris yang masih kurang. Setelah semuanya sudah disiapkan, barulah gubernur masuk rumah dinas. Namun masalah baru muncul, yaitu ketika hujan yang menyebabkan air merembes hingga ke lantai bawah. Karena rumah dinas mau direnovasi pada tanggal 29 Juni 2020, gubernur saat itu pindah ke rumah pribadinya di Mandopi. Dan aset yang dibawa hanyalah meja kerja dengan 3 kursi, serta 1 meja rias dan juga barang dapur dan 3 televisi. Inventarisasi ataupun aset yang ada di rumah jabatan Gubernur Papua Barat yang ada di Susweni. Untuk itu menanggapi apa yang pernah dijelaskan atau disampaikan oleh Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Papua Barat, Bapak Organisasi G, bahwa barang inventaris rumah jabatan itu kosong atau tidak ada. Memang beliau tidak tujukan kepada jabatan, tidak tujukan kepada oknum atau Domingus Mandacan, tetapi saya kira rakyat Papua Barat semua tahu atau semua rakyat tahu bahwa ya gubernur pada waktu itu kan Domingus Mandacan. Yang tinggal di rumah jabatan di Susweni. Dengan demikian pada awal saya masuk ke rumah itu ya di 2017 ya, begitu serah terima pun saya belum langsung masuk karena banyak kekurangan inventaris sana juga banyak inventaris sana juga banyak yang masih kurang. Jadi saya tinggal di rumah ini sudah di Mandopi ini, saya tinggal sini sambil Biro Umum menyiapkan semua, selesai dulu baru saya masuk dan tinggal. Tinggal kemudian rumah itu mungkin karena pengaruh coran atas itu, lantai atas itu kan dicor karena sebagai landasan helikopter, jadi air itu kan banyak merembes. Jadi waktu saya masuk rumah itu juga hujan, kita geser tempat tidur kiri kanan air merembes, tapi tetap saya tinggal. Kemudian mereka perbaiki, mereka dari Biro Umum perbaiki beberapa bagian, selesai dan kita tinggal. Kemudian juga terakhir ya di bulan Juni ya, tanggal 29 Juni 2020 saya keluar dari rumah karena rumah itu mau direnovasi. Rumah jabatan mau direnovasi. Ya bersamaan juga dari rumah Pak Wakil. Jadi Pak Wakil juga keluar, saya juga keluar. Jadi 29 Juni 2020 ya 2020 saya sudah pindah ke rumah di Mandopi sini. Sudah pindah di sini, ada beberapa barang yang inventaris yang memang saya bawa ke sini, tapi juga ada barang-barang pribadi, keluarga juga yang saya bawa ke sini untuk gunakan. Dengan demikian waktu saya pindah ke sini, ya yang saya bawa ke sini adalah 1 meja kerja. 1 meja kerja dengan 3 kursi. 3 kursi, bukan kursi roda, kursi biasa. Jadi 1 meja kerja dan 3 kursi yang saya bawa. Kemudian saya bawa 1 rak gitu, laci-laci gitu dengan ada kaca rias gitu. 1 saya bawa ke sini. Kemudian ya barang-barang dapur yang ibu bawa ke sini.
ke rumah di Kalimandopi, tapi juga ada 3 televisi gitu kita bawa ke sini. 3 televisi kita bawa ke sini. Kemudian mobil dan sebagainya itu. Jadi ada inventarisnya memang saya bawa ke rumah di Mandopi karena waktu itu saya masih menjauh 2 tahun lagi kan. Nah, jadi saya bawa ke sini. Kembalikan juga ke sana. Tadi itu 1 meja kerja, 3 kursi itu saya sudah bawa kembali ke sana. Kemudian ada rak, barang-barang masak itu, panci dan peralatan masak itu juga sudah yang saya bawa ke sini karena memang pindah ke sini kan 2 tahun saya masih gubernur kan begitu. Jadi setelah itu saya sudah kembalikan. Jadi lebih lanjut disampaikan hingga masa akhir jabatan barang aset rumah dinas semuanya ia sudah kembalikan. Yang ia bawa dari rumah dinas adalah barang yang ia beli, seperti kasur 4 buah dan juga 10 tempat tidur untuk petugas yang bekerja di rumah jabatan. Untuk kendaraan roda 4 berjumlah 10 unit. Sebanyak 7 kendaraan sudah diserahkan kepada Sekda dan tersisa 3 unit yang nantinya dikembalikan. Domingus Mandacan mengatakan ia mendukung pernyataan dari Komisi 1 dan Komisi 3 DPR Papua Barat yang mengatakan bahwa harus diproses hukum dengan menghadirkan semua pihak untuk melakukan klarifikasi yang memberikan saran setiap pengadaan barang di rumah negara harus di-cross-check kembali. Dari Komisi 1 DPR Papua Barat Pak Abdul Ghasam bahwa harus diproses hukum. Saya setuju proses hukum. Nah, sehingga bisa tahu tapi juga dari Komisi 3 kan yang membidangi aset itu Samsudin ya. Nah, itu juga saya setuju dengan pernyataan DPR, artinya kita dukung. Nah, sehingga mereka bisa hadirkan semua pihak, taruhlah misalnya Kepala Biro Biro Umum. Saya juga siap kalau diundang, saya sudah kasih tahu, saya siap diundang, hadir juga di DPR untuk kita klarifikasi semua Kita klarifikasi apa yang punya saya pribadi yang saya bawa keluar dari rumah, tapi apa yang menjadi inventaris rumah negara yang saya sudah kembalikan, tapi juga apa yang inventaris rumah negara yang waktu saya keluar tinggal dalam rumah dan rumah itu kosong selama 2 tahun. Saya kan tadi pindah ke rumah di Mandopi ini kan 29 Juni 2020 sampai dengan 15 Mei 2022 masa jabatan berakhir. Jadi 2 tahun tuh rumah itu kan kosong. Nah, sekarang siapa yang punya tanggung jawab jaga rumah itu? Yang jelas itu tanggung jawab Kepala Biro Umum dengan stafnya. Kedua, Satpol yang jaga di depan itu. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi rumah itu, barang-barang keluar masuk itu mereka harus tahu gitu. Nah, maka itu saran saya, ya dalam RK itu kan ada ya, tiap pengadaan barang untuk rumah jabatan gubernur itu ada. Entah itu 2017, 2018, 19 sampai dengan terakhir kemarin misalnya 2022 itu kan ada RK ada juga ada inventarisasi barang atau inventarisir yang pengadaan untuk rumah jabatan bisa cross check di situ. Mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap proses hukum segera dilakukan untuk melakukan pemeriksaan selain di rumah negara, dapat juga dilakukan pemeriksaan di rumah pribadinya yang ada di Mandopi dan juga Marina serta keluarga yang ada di Panindi, Manokwari. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menuju pemilihan umum tahun 2024, Partai Nasdem akan menggelar Rakernas di Jakarta. Untuk itu, Ketua DPW Domingus Mandacan menyampaikan kesiapan Partai Nasdem di Papua Barat. Bulan Februari dan November tahun 2024 mendatang, pemilihan umum serentak akan dilaksanakan. Segala mesin politik dari pusat hingga ke daerah akan digerakkan. Salah satunya kegiatan nasional yang akan dilaksanakan yaitu Rakernas Partai Nasdem yang akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Juni 2022. Ketua DPW Partai Nasdem Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan, tanggal 15 semua pimpinan Partai Nasdem di Papua Barat akan menuju ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas. Nasdem Papua Barat akan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan di Papua Barat, terutama konsolidasi Partai Nasdem menuju Pilkada tahun 2024. 15 Rakernas Nasdem di Jakarta. Jadi nanti tanggal 14 kan Bapak juga berangkat sebagai Ketua DPW dengan pengurus DPW, tapi juga dengan Ketua-Ketua DPD dan juga pengurus DPD, termasuk dalamnya juga anggota-anggota Dewan,
yang ada di provinsi dari Partai Nasdem, tapi juga kabupaten kota ini kita akan berangkat semua ke Jakarta. Agenda Rakernas, ya, nanti kita tunggu arahan dari Bapak Ketum, ya tugas tanggung jawab apa yang kita harus laksanakan untuk Partai Nasdem di kabupaten kota di Papua Barat. Tapi juga kita melaporkan atau kegiatan-kegiatan partai yang selama ini kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan, terutama di masa pandemi COVID-19. Untuk mendukung kegiatan Partai Nasdem di seluruh wilayah provinsi di Indonesia pada acara pembukaan Rakernas Partai Nasdem, bahkan Ketua Umum akan menyerahkan 34 unit kendaraan roda 4. Nanti Ketum ada serahkan 34 unit mobil untuk seluruh provinsi. DPW ya, satu mobil. Mobil Hilux boleh. Ya, kita belum tahu mobil apa, tapi yang jelas ada mobil yang diserahkan di awal Rakernas nanti. Untuk menuju perhelatan politik tersebut, Partai Nasdem akan menyiapkan strategi jitu dalam memenangkan baik pemilihan presiden atau pilpres, pemilihan legislatif, pileg, dan juga pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, untuk mengurus masyarakat di tanah Papua yang harus dibenahi dahulu adalah penyelenggara negara. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel gabungan yang dilaksanakan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 13 Juni 2022. Mendengar laporan yang disampaikan dari setiap OPD yang hadir mengikuti apel gabungan, ternyata banyak ASN yang tidak hadir. Dalam arahannya, Paulus Waterpauw mengatakan, sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, ketika berjanji ingin mengabdikan diri kepada negara dan juga bangsa untuk diamalkan dan dilaksanakan. Waterpauw menegaskan, untuk mengurus rakyat di tanah Papua harus benahi dulu penyelenggara negara agar dapat menuju kesejahteraan rakyat. Ini bukan pantun, tapi janji kesetiaan. Saudara, ketika ingin mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, masyarakat, saudara berjanji, saudara disumpah. Dan ini janjinya ada di sini yang mengingatkan kita setiap saat kita mengucapkannya. Bukan sekedar mengucapkannya, tapi kita harus mengamalkannya. Lebih lanjut disampaikan, ASN harus taat asas, beriman dan bertakwa, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terpenting menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Yang memang kita harus, saya katakan, taat ajas. Ajasnya di sini ada. Dikatakan di sini sebagai anggota Korps Pegawai Negeri Indonesia, Republik Indonesia itu yang pertama itu insan yang beriman, juga bertakwa. Itu semua ini adalah umat Tuhan yang beriman dan bertakwa. Paulus Waterpauw berharap sebagai aparatur sipil negara dapat menjalankan tugas dengan baik, karena menjadi seorang pegawai merupakan amanah yang diberikan untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Manacan, memberikan apresiasi tentang pelaksanaan Women 20 atau W20 yang dapat berjalan baik dan diharapkan semua pihak dapat mendukung kegiatan selanjutnya yakni U20 atau W20 yang dapat menghasilkan pesan pembangunan di Indonesia, Papua Barat, dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari.
G20 tahun 2022 merupakan kegiatan internasional yang digelar di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa provinsi. Dari semuanya, Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari, mendapatkan kepercayaan negara untuk melaksanakan 2 side event sekaligus, yakni pada tanggal 7 hingga 9 Juni kegiatan Women 20 dan Youth 20 yang akan digelar pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2022. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena dukungan dari semua pihak. Side event pertama Women 20 dapat berjalan baik dan menghasilkan Manokwari message. Ia berharap apa yang direkomendasikan dapat berdampak bagi pembangunan perempuan dan disabilitas di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Terus kedua adalah keamanan, sudah bisa dijamin semua. Terima kasih banyak saya untuk Bapak Penjabat Gubernur dan seluruh jajaran, tapi juga masyarakat, umat yang bisa semua punya tanggung jawab, keamanan, TNI, Polri, sehingga acara itu bisa berjalan baik, karena ini ada manfaat besar untuk kita. Yaitu tadi berkaitan dengan perempuan pedesaan atau perempuan kampung, berkaitan dengan disabilitas, yaitu berkaitan juga dengan stunting, berkaitan juga dengan wisata. Ya, jadi ini hal penting bagi kita. Jadi artinya dari pertemuan kemarin kan sudah banyak masukan-masukan yang sudah diberikan masukan oleh OPD terkait, tapi juga dari disabilitas sendiri, tapi juga dari perempuan-perempuan pedesaan, lewat pertemuan kemarin kan sudah semua masukan yang menjadi harapan. Lebih lanjut disampaikan, side event kedua Youth 20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2022 nanti dapat dimanfaatkan dengan baik, karena lebih fokus kepada pemuda. Pemuda adalah tumpuan dan harapan bangsa. Harus diberdayakan sehingga semua sumber daya yang ada dapat dipergunakan dengan baik. Artinya pemuda ini kan, artinya kita selalu berbicara bahwa pemuda ini kan tumpuan harapan. Harapan keluarga, harapan umat, harapan bangsa, harapan negara, harapan pemerintah, dan juga terutama itu harapan keluarga. Tadi artinya mereka melihat dari semua potensi yang ada, sumber daya alam yang ada, SDM yang ada, semuanya harus diberdayakan. Dengan dilaksanakannya event internasional di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, G20, Side Event Women 20 dan juga Youth 20 diharapkan akan berdampak bagi pembangunan di Indonesia, terlebih khusus di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari, Hermus Indo, belum lama ini kepada Yayasan Yuliana serta para guru dan orang tua berpesan akan pentingnya pendidikan yang berkualitas sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Pemerintah saat ini terus melakukan pembangunan dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan, sehingga apa yang telah dilakukan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Jumat lalu dalam acara penamatan dan pelepasan siswa PAUD dan TK Yuliana se-Kabupaten Manokwari. Kepada pihak sekolah dan orang tua, Bupati menyampaikan pembangunan secara berkelanjutan juga dilakukan pada pembangunan bidang pendidikan, dan saat ini seluruh pihak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun sesuatu yang baik demi generasi bangsa. Pembangunan kita yang kita laksanakan hari ini adalah pembangunan berkelanjutan. Ada banyak generasi di masa lampau yang telah meletakkan landasan yang baik dan kita melanjutkannya hari ini. Dan tentu kita di hari ini pun harus membangun sesuatu yang baik untuk generasi kita, dan kita percaya sepenuhnya bahwa generasi-generasi kita di masa yang akan datang, mereka akan melanjutkan apa yang kita kerjakan dan wariskan. Lebih lanjut disampaikan Bupati, terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan aspek keseimbangan dan memperhatikan orientasi pembangunan masa depan, serta memprioritaskan 2 variabel penting, yaitu sumber daya manusia dan kualitas pendidikan. Pembangunan yang berkelanjutan tentu aspeknya sangat banyak. Selain memperhatikan keseimbangan, tetapi pembangunan berkelanjutan juga adalah pembangunan yang berorientasi masa depan. Kita tentu sebagai orang tua, kita tidak menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang egois, yang tentu peduli di masa kita. Tapi kita peduli dengan masa depan dari daerah, dan juga masa depan dari anak-anak kita.
Aspek pendidikan yang diproduksi harus berkualitas, sehingga mampu menciptakan prestasi-prestasi yang terbaik bagi daerah. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.